Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, akhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbarokah ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat yang paling mulia, di satu suasana yang paling mulia, di satu majelis yang paling agung. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dan masjid adalah tempat yang paling mulia di muka bumi ini. Karena itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, tempat orang datang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu bukan hanya di tempat yang paling mulia, kita bertemu di waktu yang sangat mulia. Waktu subuh ini adalah waktu yang masyhud. Jadi waktu yang disaksikan oleh para malaikat, oleh makhluk-makhluk agung oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu inilah kadar iman seseorang itu disaksikan, kadar iman seseorang itu diuji. Disampaikan oleh bapak beliau tadi bahwa patokan standar keimanan masyarakat itu bukan pada waktu sholat Jumatnya, bukan pada waktu sholat hari raya, bukan pada waktu sholat Idul Fitr, Idul Adha, tapi lihatlah masjid tatkala waktu sholat subuh. Dan kita bertemu di nuansa yang sangat mulia, di majelis ilmu. Majelis semacam ini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang penuh dengan barakah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadhil jannati farta'u." Apabila kalian itu melewati taman-taman surga, farta'u, maka benar-benar nikmatilah. Reguk airnya, rasakan manis yang terdapat padanya. Tatkala Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Taman-taman surga niku nopo? Taman-taman surga itu apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Majalisudz dzikr." Taman-taman surga itu adalah majelis zikir. Orang kumpul-kumpul dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada suasana kumpul-kumpul untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi majelis halal wal haram. Majelis yang di situ kita bacakan ayat-ayat Allah, kita belajari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
untuk kita bisa mengetahui hukum-hukum Allah. Kalau memang itu halal, silahkan dikerjakan. Kalau memang itu haram, maka harus untuk ditinggalkan. Terutama para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ditakdirkan oleh Allah hari-hari ini hidup di bulan yang terakhir dari tahun ini. Kita berada di bulan Desember tahun 2021. 2021. Apalagi kita sudah lewat pertengahan bulan. Kita sekarang di tanggal 19. Itu satu isyarat yang harus semakin hari di hari-hari ini kita yakini dan harus kita renungi. Bahwa kalau kita sudah berada di ujung tahun, berarti jatah dari umur yang Allah jatahkan kepada kita sudah berkurang setahun. Karena umur niku wonten jatahi. Umur itu ada jatahnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa Allah itu menciptakan janin dalam perut sang ibunda kita masing-masing di 100 hari, 120 hari yang pertama itu nutfah. Masih berupa gumpalan air mani. Di 120 hari yang kedua sudah berupa alaqah. Sudah berupa daging yang kemudian berbalut dengan disempurnakan ciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 120 hari yang ketiga janin itu sudah berwujud manusia. Janin itu sudah berwujud di 40 hari yang ketiga itu janin itu sudah berwujud manusia tepat di 120 hari. Maka Rasulullah SAW mengatakan fayab'atullahu malaka, Allah mengirim seorang malaikat. Fayu'mar, malaikat ini diperintahkan oleh Allah untuk menetapkan 4 hal. Untuk menetapkan 4 hal, mencatat 4 hal yang berkaitan dengan bayi ini. Fayaktubu ajalah, dituliskan ajalnya, dituliskan rizkinya. Ini dituliskan apakah dia itu syaqiyun au sa'id. Syaqiyun au sa'id, apakah dia itu akan jadi orang yang sengsara ataukah jadi orang yang bahagia. Ajal kita itu sebelum kita terlahir, jauh sebelum kita terlahir. Pada waktu kita itu masih di akhir bulan yang keempat, hari ke-120, itu sudah Allah gariskan. Ono sing Allah gariskan, metu dari rahim sang ibunda sehari 2 hari wafat. Gak akan bisa kemana-mana. Ada yang Allah gariskan orang itu sebulan 2 bulan meninggal dunia. Ada orang yang Allah gariskan sampai kecil, sampai remaja, sampai dewasa. Ada yang sampai sepuh itu wawet. Tapi rata-rata umur umat Islam, umur umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang hidup di akhir zaman, kisarannya hanya 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalla man tajawaza dzalik. Sedikit yang melewati umur 70 tahun. Dan ini berbeda dengan umat-umat yang sebelumnya. Umat-umat yang sebelumnya itu secara fisik mereka itu gede-gede, kuat-kuat, dan umurnya panjang-panjang. Nabi Adam, niku diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjangnya Nabi Adam, tingginya Nabi Adam itu 60 zira'an. 60 zira'. 60 zira' niku pinten, Pak? Zira' niku saking mriki sampai sini. Ini lho, tulang yang sini nih lho. Itu 1 zira'. Dari sini sampai sini. Kata para ulama, 1 zira' itu kisarannya 48 cm kisaran. Jadi ini 48 kali 60, ya kira-kira 20 meter. 20 meter, 26 meter itu tinggi gitu. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam.
Tambah lama, tambah kecil, tambah lama, tambah kecil, tambah lama, tambah kecil, sampai zaman kita sekarang. Umur pun begitu. Masih ingat Nabi Allah Nuh alaihi salatu wassalam, umur dakwahnya itu berapa tahun? 950 tahun. Umur dakwah lo ini ya, bukan umur Nabi Nuh. Masa ya toko bayi procot langsung jadi nabi, nggak mungkin lah. Minimalnya melewati beberapa tahun, puluhan tahun baru kemudian menjadi seorang Nabi. Umur dakwanya 950 tahun. Tapi kita dijatah oleh Allah, umur kita itu sekitar 60 sampai 70 tahun. Kita itu memasuki akhir tahun, menunjukkan bahwasanya jatah umur kita itu sudah berkurang setahun dari yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari yang dijatahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi para jemaah sekalian, di hari-hari belakangan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan berbagai macam musibah menerpa negeri kita, melanda negeri kita. Mulai dari musibah banjir yang ada di beberapa tempat, yang paling parah di Sintang, Kalimantan beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang paling terakhir dan yang dahsyat adalah peristiwa yang ini Allah uji saudara-saudara kita di daerah Malang, Lumajang, di area sekitar Semeru yang merenggut jiwa yang lumayan banyak. Semuanya menunjukkan kepada kita bahwasanya kita hidup di alam dunia ini tidak kekal. Kita hidup di alam dunia ini tidak selamanya. Kita hidup di alam dunia ini adalah satu proses dari satu perjalanan panjang sekali. Karena orang kalau sudah melewati alam dunia ini, dan itu pasti, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu pasti akan melewati, merasakan kematian. Tidak ada seorang pun sekuat apapun, sekaya apapun, sedikdaya apapun, kecuali dia itu akan meninggal dunia. Walung yani balung wesi, otot kawat sekalipun, pasti dia itu akan meninggal dunia. Dalam cerita wong Jawa, sing wong itu pernah digelari balung wesi, otot kawat, sinten? Gatotkaca. Ya pokoknya apa? Mbok Gatotkaca, mbok sinten. Tapi kan sakniki tetap tinggal cerita, entah niku kisah ternyata atau kisah hayalan. Yang penting tidak ada orang kuat sekuat apapun kecuali dia itu pasti akan dha'iqatul maut, meninggal dunia. Sekelas Firaun, saking kuati Firaun sampai ngaku jadi Tuhan, sampai dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Sekelas Namrud yang saking kuatnya sampai ngaku jadi Tuhan. Bedane Firaun di Mesir, Namrud di Babil, tapi sama-sama ngaku jadi Tuhan, akhirnya juga mati. Karena memang itulah kodrat Allah bagi manusia. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua orang pasti akan mengalami kematian. Setelah orang itu meninggal dunia, berhenti, wallahi, seandainya setelah orang itu meninggal dunia kemudian berhenti, maka kematian itu adalah kenikmatan. Tapi ternyata tidak. Setelah meninggal dunia, itu adalah awal perjalanan yang amat sangat panjang sekali. Amat sangat panjang sekali kehidupan manusia setelah orang itu meninggal dunia. Dia itu akan masuk ke alam barzah sampai nunggu hari kiamat. Setelah itu bangkitnya hari kiamat, maka orang akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke padang mahsyar. Masa tunggu di padang mahsyar itu amat sangat lama sekali. Saking lamanya, semua orang yang dikelentang di padang mahsyar. Jadi padang mahsyar yang tidak ada pohon, yang tidak ada gunung, yang tidak ada lembah, semuanya hamparan luas. Seujung mata memandang, tidak ada tempat untuk berteduh. Didekatkan matahari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sedekat 1 mil. 1 mil itu 1,6 kilometer. Sedekat 1 mil. Semuanya dalam kondisi yang sangat parah. Semuanya dalam kondisi yang sangat susah. Akhirnya mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk segera dihisab. Proses hisab itu panjang. Melewati waktu hisab itu panjang sekali. Apalagi orang-orang yang punya harta yang banyak. Waktu hisabnya sangat amat panjang. Kemudian pembagian buku catatan amal. Kemudian melalui sirat. Barulah orang sampai pada tempat yang dia inginkan.
masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala, atau kalau mampir ya mampir ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan yang panjang itu setelah kematian. Hal itu sesuatu yang perlu untuk kita renungkan. Sesuatu yang perlu untuk kita perhitungkan dengan kuat. Sesuatu yang perlu untuk kita persiapkan sejak sekarang. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, perhatikan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang harus kita jadikan moto dalam kehidupan. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah SAW suatu hari itu nepuk pundakku. Nepuk pundak. Menunjukkan sayangnya beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Karena tatkala itu Abdullah bin Umar itu usianya masih kecil. Usianya masih muda. Tatkala perang Ahzab, Abdullah bin Umar itu usianya 15 tahun. Perang Ahzab itu terjadi pada tahun ke-5. Rasulullah SAW meninggal dunia di tahun 11 awal. Berarti kisaran Abdullah bin Umar tatkala Rasulullah meninggal dunia umurnya itu 20 atau 21 tahun. Kisarannya itu, sekitar itu. Ya, berarti masih sahabat sepuh apa sahabat muda? Sahabat junior, sahabat muda. Ini sahabat-sahabat mudanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu menepuk pundakku. Jadi menepuk pundakku. Menasihati seorang pemuda. Yang beliau nasihati dengan nasihat ini adalah seorang pemuda. Karena biasanya pemuda itu yang cita-cita hidupnya itu sek dawa. Keinginan-keinginan dalam hidup itu masih panjang. Angan-angannya masih nerawang jauh ke depan. Bagaimana dia nata hidup, bagaimana nanti kalau nikah, bagaimana nanti kalau jadi orang, bagaimana nanti ini, bagaimana nanti itu. Kata Abdullah bin Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk pundakku. Faqal, lalu beliau bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Abdullah, kun fid dunya, jadilah kamu hidup di alam dunia ini ka'annaka gharib, seakan-akan kamu itu orang asing, bukan penduduk setempat, wong merantau. Au abir sabil, atau orang yang lewat, orang yang safar, orang yang sedang melakukan perjalanan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah kamu hidup di alam dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing, seakan-akan kamu itu perantau atau orang yang sedang safar melakukan perjalanan jauh. Begitu mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita. Fa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau kamu pas di sore hari dan ingin melakukan amal soleh, ojo ditunda-tunda sesuk. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu sekarang di pagi hari dan kamu ingin melakukan amal soleh, jangan ditunda sampai sore. Wa khudh lisihatika limalurik. Yani gunakan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Dan gunakan lihayatika qabla mautik, masa hidupmu sebelum engkau meninggal dunia. Hadis ini hadis yang pendek. Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abir sabil. Jadilah kamu hidup di alam dunia ini kayak gambarannya dua orang. Satu apa tadi? Perantau. Yang kedua orang yang sedang musafir. Jadi orang yang sedang musafir. Bagaimana kita menggambarkan? Bagaimana kita mentadaburi, bagaimana kita merenungi, bagaimana kita memaknai hadis yang sangat agung ini. Pertama, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan kepada kita banyak faedah, tapi kita bahas sesuai dengan waktu yang ada. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita yang pertama, bahwa Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita
kampung halaman kita itu tidak di sini. Kita di dunia ini adalah gharib, perantau. Kita di dunia ini musafir. Yang namanya wong merantau itu suatu ketika kepingin balik ke kampung halamannya. Jenenge wong merantau kerja kepingin balik ke kampung halamannya. Apalagi kalau hanya seorang musafir perjalanan gitu, kalau sudah sampai tujuan kemudian selesai hajatnya dia akan balik ke kampung halamannya. Dunia ini adalah daru mamar, tempat lewat, dan akhirat adalah daru makar, tempat tinggal kita yang sejati. Dunia ini adalah tempat wong mampir ngombe, istilahnya orang-orang dulu. Tempat orang mampir, tempat musafir yang mampir. Kampung halaman kita yang sejati adalah tempat di mana bapak dan ibu kita dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tinggal pertama kali. Tunggu nih, Pak. Di surga. Allah Subhanahu wa taala itu kalau kita renungi para jemaah sekalian, tatkala Allah bicara kepada para malaikat akan menciptakan makhluk yang baru, itu Allah ngomong kepada malaikat makhluk itu akan ngopeni surga atau akan ngopeni dunia? Akan ngopeni dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikatku, aku akan menciptakan fil ardi, di muka bumi, khalifah. Khalifah itu yang ngopeni generasi per generasi. Khalifah itu yang khulufu ba'duhum ba'dha. Sekarang generasi bapake wafat ganti anake wafat ganti putune. Semua berlanjut begitu. Zaman Nabi Adam sampai zaman kita. Anak beranak, ini putunya sampai sekarang. Itu khalifah. Allah Subhanahu wa taala tatkala ingin menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, yang Allah kehendaki dari awal, Nabi Adam itu diciptakan untuk fil ardi khalifah, ngopeni dan anak keturunannya ngopeni dunia ini. Bahan bakune pun Allah jadikan manusia itu dari bahan baku bumi. Apa? Tanah. Jika jin itu Allah ciptakan dari api, jika malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya, jika manusia itu Allah ciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari tanah dengan berbagai macam unsur tanah. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah itu mengambil tanah dari semua unsur tanah. Semua unsur tanah ya kan, ono tanah ireng, ono tanah merah, ono tanah kuning, ada tanah hijau, ono tanah hijau, ono. Jadi ada tanah ini, ada tanah ini, ada tanah ini. Ono tanah subur, ono tanah kelang, ono tanah pasir, ada tanah batu, ada tanah ini. Jadi semua unsur tanah. Semua unsur tanah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala campur dengan air. Akhirnya kan dalam beberapa hadis, dalam beberapa ayat, Allah itu mengatakan Allah menciptakan manusia dari tin. Tin itu tanah campur air. Jadi tanah campur air. Setelah dicampur ke dalam air, dibekukan oleh Allah Subhanahu wa taala lama, kemudian Allah Subhanahu wa taala bentuk. Allah Subhanahu wa taala bentuk sebagai manusia, kemudian Allah jadikan kal fakhar sebagaimana dalam surat Ar-Rahman. Kal fakhar. Ngerti fakhar, Pak? Fakhar itu ngerti proses ndameli cowek? Cowek itu apa bahasa Indonesia? Kendi apa toh? Cowek lah, cowek. Cowek itu setelah dibentuk itu kan dipanggang dalam api, gitu ya. Sehingga berubah warna menjadi warna dipanggang, warna dibakar gitu. Setelah itu baru Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Tapi itu prosesnya di surga, dan tempat pertama kali di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa kalian wahai manusia, meskipun bahan dasar kalian adalah bumi, meskipun kalian itu memang ditakdirkan oleh Allah untuk bertempat di bumi, tapi sebenarnya kampung halaman kalian yang asli itu bukan di bumi,
kampung halaman kalian yang asli itu adalah di tempat di mana dulu bapak dan ibu kalian pertama kali tinggal. Di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang perlu untuk kita pahami, bahwa di sini bukan kampung halaman kita. Wallahi sangat merugi orang yang memahami dunia ini adalah tempat tinggal dia. Sangat merugi orang yang memahami bahwasanya dunia ini adalah segalanya bagi dia. Makanya salah satu di antara doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma la taj'al lid-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia ini adalah paling tinggi dari cita-cita kita. Kerja ya demi dunia, sekolah ya demi dunia, aktivitas ya demi dunia, istirahat ya demi dunia. Itu akbar hammina. Mikir opo ya mikir dunia, yani ngerangkai opo ya mikir dunia. Apapun yang di otak ini pokoknya adalah dunia. Dan itu dihindari. Jadi Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita satu doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilminya. Jangan sampai ilmu kita itu pun hanya untuk dunia, menguasai dunia. Kalau urusan dunia itu seorang profesor doktor ulung, jago gitu ya. Tapi ini urusan akhirat, belas orang ngerti apa-apa. Jadi pernah disindir oleh Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau mengatakan, ada loh sebagian orang itu yazinud darahima bidhufrihi wala yuhsinu yusalli. Ada uang itu ngitung dinar itu cuma dicutik itu pakai tangan, pakai jari. Zaman dulu kan duit itu kepingan emas, kepingan perak. Ono wong iku saking pintere urusan dunia sampai ngitung duit itu enggak usah dilihat. Saiki ngono yang ono duit tumpukan, piro Pak? 40 juta. Ngapal. Iki piro tumpuk langsung ngerti saking apale. Tapi kongkon salat takbiratul ihram ora iso. Kongkon wudu ora iso. Jangan sampai hidup itu semacam itu. Kenapa? Dunia ini bukan kehidupan kita. Kebahagiaan hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Kesengsaraan hakiki adalah kesengsaraan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, didekatkan ke dalam surga, dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Karena kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang menipu. Adalah kesenangan yang menipu. Bagaimana tidak menipu para jamaah sekalian? Bagaimana ini tidak menipu? Kalau kita bandingkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, Rasulullah SAW pernah membandingkan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini itu ibarat penjarai wong mukmin lan ibarat surgane orang kafir. Lah suatu hari ada orang Majusi itu wong kafir gitu. Itu wongi susah, melarat, miskin gitu. Pokoknya susah lah wong Majusi. Ketemu sama Abdullah ibnul Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu seorang alim tapi konglomerat, kaya raya. Seorang alim, ahli ibadah, seorang ulama ternama, terkenal dengan ahli ibadahnya, tapi urusan dunia beliau itu kaya raya, super kaya. Bahasanya para ulama menceritakan Abdullah bin Mubarak itu konglomerat, sangat kaya raya. Lawang Majusi ini pernah mendengar ada seorang muslim itu mengatakan dunia itu penjarai wong mukmin, surgae wong kafir. Lah faktane kenyataannya kok aku melarat, ini imam ini alim ini wong sugih, ini kaya raya. Di akhir nyatanya, ya imam, jirine katanya nabimu itu dunia iki penjarai wong mukmin. Terus surgae
Wong kafir, aku kafir, Majusi, sampean muslim. Lah faktane kok aku susah sampean suki. Apa jawabannya Imam Abdullah bin Mubarak? Beliau mengatakan, iya, kekayaan yang aku nikmati sekarang ini, kenikmatan hidup yang aku rasakan sekarang ini, nek dibandingkan karo yang Allah janjikan untuk aku tempati nanti di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini aku masih di penjara. Nek dibandingkan wong nikmat yang paling nikmat, orang hidup di dunia nikmat yang paling nikmat, dibandingkan dengan secuil kehidupan akhirat di alam surga, dunia ini adalah penjara. Dunia ini adalah penjara. Kenapa para sahabat sekalian? Beberapa pada waktu dulu pernah kita bahas kenikmatan surga yang paling rendah niku gambarannya pripun? Kenikmatan surga yang paling rendah itu digambarkan oleh Rasulullah SAW bagaimana? Rasulullah menggambarkan ada orang itu masuk ke dalam neraka, orang mukmin masuk ke dalam neraka. Lama gitu neraka sampai kosong. Saking lamanya di neraka, nggak kuat melihat koncone kanan kiri. Wis teman-teman dia yang mukmin itu nggak ada kabeh, semua sudah lewat, sudah masuk ke dalam surga. Kok ya kok ketinggal dewean di neraka. Tapi melihat dia sadar, dulu selama hidup jadi wong sing sangat jelek, ya mending ngono wae. Karena saya mukmin. Dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ya Allah, tolong keluarkan saya dari neraka, taruh saya di pinggirnya neraka, ya Allah, pokoknya aku gak kebakar. Saking ngerasa gak pantas minta surga, sampai wong iki kepingin keluar di neraka itu mintanya ditaruh di pinggirin neraka. Saking ngerasa gak pantas minta surga, ono wong itu saking gak pantas minta surga sampai doa semacam itu. Di akhirat loh, ini sudah di neraka loh. Kemudian Allah ngomong, wahai hambaku, kalau tak turuti permintaanmu, kamu nanti minta lagi apa enggak? Boten ya Allah, boten ya Allah, aku enggak akan minta lagi, pokoknya ini jenengan turuti. Ya sudah, dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dikeluarkan dari neraka, tapi kan permintaannya gak dimasukkan ke dalam surga. Permintaannya ditaruh di pinggirin neraka. Akhirnya Allah taruh di pinggirin neraka, njaluk ngono. Lah jenenge pinggirin neraka, wong pinggir kompor sik panas. Wong pinggiri pabrik isek panas, iki pinggirin rokok, ya isek panas. Tapi mending ngono ae. Mending. Karena isek panas. Lama-lama dia enggak kuat. Mohon lagi sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb. Di sini masih panas, ya Allah, jauhkanlah aku dari sini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya bena Adam ma aghdarak. Menungso melincah-melinci ngono. Itu kalau bahasa kita. Ma'agdarok itu alangkah mudahnya kamu menyelisihi janji. Ya benar Adam, wahai anak manusia, ma'agdarok. Alangkah mudahnya kamu menyelisihi janji. Ki wingi katanya enggak, sekarang ya loh. Kalau ini tak turuti, kamu minta lagi apa enggak? Boten ya Allah, pokoknya aku enggak kepanasan. Akhirnya dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah enggak ngerasakan panasnya pesisir neraka. Allah Subhanahu wa taala kemudian menguji dia. Di kejauhan, ini enggak di dunia loh ini. Ini di alam yang kita enggak tahu alam apa. Pokoknya di alam akhirat. Di kejauhan Allah tampakkan pohon. Pohonnya rindang gitu, padahal dia sekarang enggak ada pohon. Kemudian dia kepingin di bawah pohon itu. Singkat cerita karena hadisnya panjang, dia minta kepada Allah untuk ditaruh di bawah pohon itu. Setelah ditaruh di bawah pohon, dia kembali minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk diletakkan di pintunya surga, karena dia sudah melihat pintunya surga. Jadi kemudian dia minta masuk ke dalam surga, karena hadisnya panjang. Tatkala dia masuk ke dalam surga, Allah kemudian mengatakan, wahai hambaku, sebagaimana aku telah mengeluarkan kamu dari neraka dan aku memasukkan kamu ke dalam surga, mintalah apa yang kamu minta. Akhirnya dia minta, apapun diminta. Enggak ya Allah, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Semua yang dia ingat diminta. Yang njaluk bojo papat, yang njaluk ini, njaluk ngono, yang njaluk ini, yang njaluk mobil, yang njaluk ini, njaluk ini. Semua yang ada di otaknya itu dia minta. Kemudian Allah mengatakan, sudah wahai hambaku, sudah ya Allah, kamu belum minta ini, minta apa enggak? Oh enggak ya Allah, lupa. Diingatkan oleh Allah. Apa yang dia lupa diingatkan oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, wahai hambaku,
sebagaimana aku mengeluarkan kamu dari neraka, memasukkan kamu ke dalam surga, maka aku akan berikan apa yang kamu minta dan aku kali lipatkan 10 kali lipat. Orang itu kan gak percaya, wong dunya biar wong elek. Jadi gak percaya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, mosok jenengan ngenyek kula. Jenengan itu Tuhan semesta alam, mosok ngenyek, ngono lho. Yani mosok tahzi'u itu bahasa Jawa ngenyek. Maka Allah mengatakan, enggak, aku tidak sedang mengolok-ngolok kamu. Allah memberikan kepada dia apa yang dia minta dan apa yang dia ingatkan, kemudian dikali lipatkan 10 kali lipat. Sampai dia mengatakan, saya adalah penduduk surga yang paling tinggi derajatnya. Padahal dia adalah penduduk surga yang paling rendah derajat. Nah, kenikmatan sekelas itu dibandingkan karo AC, dibandingkan karo nikmati kulkas, dibandingkan nikmati spring bed, dibandingkan nikmati Alphard, dibandingkan nikmat-nikmat dunia, gak ada apa-apanya kenikmatan dunia. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Tapi bagi orang kafir, dunia ini surga. Sak melarat-melarati, sak susah-susai orang kafir hidup di alam dunia. Kita ngebahas orang kafir yang enak loh ya. Kita bahas orang kafir yang susah, yang pelik, yang ribet urusan di dunia ini dibandingkan karo ancaman rokok. Yuk nggak ada apa-apanya. Kata Rasulullah SAW, inna ahwana ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya pada hari kiamat adalah rojulun, seseorang. Yang dia itu tidak dibakar oleh Allah di api neraka. Tapi dia itu disuruh make na'lani minan nar. Disuruh make 2 sandal tapi tekon rokok. Tidak dibakar, tidak dimasukkan, tidak disiksa di neraka. Cuma disuruh memakai 2 sandal dari neraka. Sebagian riwayat malah mengatakan di bawah kakinya itu ditaruh bara neraka. Bara dari api neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Yaghli bihi ma dimaghuhu. Utaknya mendidih. Utaknya terbakar. Utaknya melepuh. Lah kalau sumber apinya di bawah kaki, kemudian utaknya melepuh, utaknya terbakar, mendidih, kira-kira awake mosok utuh. Dan itu adalah siksa penduduk neraka yang paling rendah. Makanya pada waktu bahas tentang kenikmatan surga tadi serapopo saat tadi penduduk surga yang paling rendah. Ojo. Karena ini jadi penduduk surga yang paling rendah berarti mampir di neraka suwi. Lah mampir di suwi ku sing repot. Ini, mampir di neraka itu lama. Padahal 1 hari dalam akhirat adalah ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Semacam 1000 tahun dari waktu yang kalian hitung di alam dunia ini. Itu yang pertama. Faedah dari hadis tadi, tatkala Rasulullah mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu musafir. Seakan-akan kamu itu perantau, sadari bahwa kampung halaman kita niki mboten teng alam dunia. Kampung halaman kita itu adalah di alam akhirat. Jangan sampai nanti kalau kita balik ke kampung halaman kita kesasar arah, gak ngerti arah. Dan di kono tempatnya cuma 2. Nik nyampe ya ke surga, nik nyasar ya ke neraka. Walhamdulillah. Nomor 2. Faedah yang kedua yang kita ambil dari hadis yang berbarokah tadi para jemaah sekalian. Fahami hakikat hidup. Bahwa Rasulullah SAW itu menjadikan kita itu hidup di alam dunia ini kayak perantau. Kayak musafir. Sing jenenge merantau. Sing jenenge musafir. Itu pertama mesti fasilitas hidup itu ya rapatek penak. Sik penak di rumah. Jenengan tadi loh sing naik bis, itu bis beberapa bis 4 atau berapa tadi. Itu saenak-enake bis. Enak bunti kalau di rumah. Yo isih ndok omah, saenak-enake bis ompok ya turune ra penek jenak.
yo rapate anteng, meskipun do oma pakai gubuk reot, tapi kan tetep selonjor pakai bantal ana ambene. Mangan yo ora iso ngenget, kurang asem, kurang napa pedes kok gono sambel. Ini kurang asin ya gono uyah. Musafir. Makanya Rasulullah SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari siksa. Maksudnya wong safar itu masih susah. Yang kedua, jenenge wong musafir itu bawa bekal semua yang dia miliki atau seperlunya. Seperlunya. Ini ada orang misalkan dari Lamongan ingin safar ke Jakarta. Di Jakarta kira-kira 10 hari. Itu kira-kira yang dia bawa bekal selama di Jakarta. Semua yang dia miliki. Duwe mobil yang digawa, duwe kompor yang digawa, duwe amben yang digawa. Duwe baju rong lemari yang digawa. Duwe beras yang digawa. Begitu? Enggak. Seperlunya. Baju ini 2 lemari yang dibawa paling 3. 1 dipakai, 1 dilundre, 1 disimpen. Paling ikut tok. Seandainya nggawa jajan saweneng, ana wong itu saweneng karo pecel Lamongan ya. Lamongan ora kenal pecel ya. Saweneng di tempat itu kira-kira enggak ada. Paling nggawa ya secukupnya untuk 10 hari. Seandainya dia itu punya jajan yang saweneng paling ya secukupnya. Itu musafir. Gak mungkin semua yang dia miliki itu dibawa. Yang ketiga, jenenge wong merantau. Itu umpul-umpul duit, ngumpul-ngumpulkan duit, hidup ala kadarnya siap, hidup ala kadarnya siap, ngumpul-ngumpulkan uang untuk nanti dibawa bekal pulang ke kampung halaman. Itu musafir. Dan begitulah gambarannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam untuk kita hidup di alam dunia. Untuk kita hidup di alam dunia. Yang namanya musafir para demikian, orang gambarannya sebagai musafir hidup di alam dunia. Hiduplah di alam dunia ini. Untuk bagian dunia kita itu seperlunya. Seperlunya. Adapun lebihnya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, gunakan untuk menyiapkan kehidupan akhirat kita. Makanya moto seorang muslim niku mak, moto seorang muslim itu bukan seimbang dunia akhirat. Moto seorang muslim itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Wabtaghi itu carilah. Fima ataakallah, dari yang Allah berikan kepadamu. Yang Allah berikan kepada kita kan Allah ngasih kita kesehatan. Allah ngasih kita kekayaan. Allah ngasih kita Allah ngasih kita kekuasaan. Allah memberikan kepada kita kekuatan. Allah memberikan kepada kita keluarga. Allah memberikan kepada kita anak keturunan. Allah memberikan kepada kita apapun yang Allah berikan kepada kita. Itu ibwabtahi fima ataakallah. Semua yang Allah berikan kepadamu wahai manusia, carilah ad-daral akhirah, kampung akhirat. Tapi karena kamu itu hidup di alam dunia, karena kamu itu hidup di alam dunia, wala tansa nasibaka minat dunia. Ojo sampai lali, kamu pun butuh untuk hidup di alam dunia. Kamu pun tetap butuh untuk hidup di alam dunia. Dunia ini para jemaah sekalian, nggih, empun wonten jatai, sudah ada takdirnya. Kita itu menjalani hidup sesuai dengan takdir kita masing-masing. Ada yang Allah takdirkan sebagai orang miskin, maka ya berlakulah di dunia kayak layaknya orang miskin. Kemampuan yang lain gunakan untuk mencari akhirat. Ada yang Allah takdirkan itu sebagai orang kaya, yuk hiduplah layaknya sebagai orang kaya. Layaknya sebagai orang kaya. Jangan paksa orang kaya hidup kayak orang miskin, gak mungkin. Layaknya sebagai orang kaya. Ada yang Allah kasih jatah dunia ini sebagai rakyat jelata, hiduplah sebagai rakyat jelata. Dan
Ada yang Allah berikan hidup di alam dunia ini sebagai pejabat tinggi, presiden atau apa, hiduplah sebagai seorang presiden. Tapi sadari, hidup kita itu bukan untuk selamannya. Yang kita miliki, gunakan selebihnya. Gunakan maksimalkan untuk menghadapi akhirat kita. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan, kekuasaan, gunakan kekuasaan itu untuk mencari akhirat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekayaan, gunakan kekayaan itu untuk mencari akhirat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu kekuatan, gunakan kekuatan kita untuk mencari akhirat. Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemiskinan, gunakan kemiskinan kita itu untuk mencari akhirat. Wabtahi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan kehidupan kamu di alam dunia. Jangan sampai hidup itu apapun yang dipikir adalah untuk dunia. Jadi kenapa? Karena nggak mungkin orang itu bisa menikmati semua yang Allah berikan kepada dia di alam dunia. Cobalah para jenengan pikir. Harta yang Allah berikan kepada kita, rumah yang Allah berikan kepada kita, harta benda yang Allah berikan kepada kita, yang bisa kita nikmati dunia ini berapa toh? Mangan yo sak piring wis gak nambah. Minum yo sak gelas wis gak nambah. Ada orang itu tas mangan pecel. Enak peceli. Terus atau dia itu misalkan ada orang itu makan, kepingin mangan itu, anggaplah kepingin mangan sate. Cari-cari warung sate semuanya tutup. Akhirnya cari sembarang. Wis lah nasi-nasi bungkus ra apa-apa. Akhirnya makan nasi bungkus karena lapar. Ngambil 2 bungkus, makan 2 bungkus, warak kenyang. Setelah kenyang, meneruskan perjalanan, qadarullah dapat 1 kilo, ketemu warung sate yang dia cari. Buka dan wis siap. Kira-kira mangan lagi apa enggak? Enggak. Bungkus, nggak usah bungkus Raina. Kepingin mangan saat itu kok. Itulah dunia. Jatah kita hanya untuk itu. Pakaian yang kita miliki 2 lemari, 3 lemari, yang kita pakai 1. Seandainya ono wong dipakai 10 pakai kabeh tambah edan. 10 tuh dipakai kabeh jero. Ini rata-rata wong itu kan paling seandainya rangkepan ku 3. Kaos, baju, jaket. Iku wis kakean. Ini, iku gak kademen ya ora. Tapi ini orang itu pakai pakaian 10, ya enggak. Seandainya dia punya mobil 20, yang dia pakai 1. Ini gantian usaha, tapi kan tetap 1. Itulah jatah dunia. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mali bani Adam yaqulu." Yani yaqulu mali. Ngapain tuh anak Adam mengatakan ini hartaku, ini hartaku? Yang namanya harta itu kan sesuatu yang sudah dia nikmati dan tidak mungkin dicolong oleh orang lain. Yani wa ma lahu minad dunya illa ma akala fa afna. Karena orang itu tidak memiliki jatah dunia kecuali sudah dia makan terus sudah habis. Wa ma labisa fa abla, yang sudah dia pakai terus sudah usang, sudah elek gitu ya. Wa ma tasaddaqa fa amla, yang sudah dia sedekahkan dan benar-benar akan dia nikmati nanti di alam akhirat nanti. Jangan sampai pikiran kita itu hanya untuk mencari dunia. Karena orang itu para jemaah sekalian kalau mencari dunia, yang dia kejar itu ada dunia. Sampai mati pun dia tidak akan mampu mengejar cita-cita. Itu kodrat Allah. Rasulullah SAW itu pernah garis ngeten, Mak. Anggap lagi apa ya? Garis, dalam saya muslim ini. Gawe kotak. Rasulullah ini gambar kotak. Gitu. Kotak, seret, kotak. Terus di tengah dari sini, dari bawah. Itu Rasulullah garis tengah dari bawah lurus ke atas, nembus garis atas ini lurus sampai sini. Jadi gambar kotak, Rasulullah itu pernah gambar kotak. Di tengah itu beliau garis dari bawah lurus gitu nembus atas. Kemudian di samping sini beliau garis kayak gini. Samping dari arah garis pinggir itu ke garis tengah, garis kayak gini. Lalu Rasulullah mengatakan kotak ini adalah ajalnya seorang hamba, seorang manusia. Batas kemampuan manusia. Garis yang tengah ini karepe, cita-citai, angan-angane, harapane.
garis yang tengah. Kemudian garis-garis yang seret-seret pinggir ini, itu adalah kondisi yang akan dijalani manusia. Maksudnya apa? Manusia itu hidup dibatasi dengan yang namanya ajal. Dibatasi dengan yang namanya ajal. Wong itu duwe batas umur. Duwe batas mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian yang kedua, yang tengah ini cita-cita. Wong iku nek cita-citai, yani mikir dunia, cita-citai, cita-cita itu tidak mungkin bisa dia kejar. Ini kalau orang itu yang dia inginkan hidup itu adalah untuk ngejar dunia. Sampai mati dia tidak akan mampu ngejar cita-cita. Kenapa? Karena manusia itu punya sifat tamak. Lah wong iku nek punya sifat tamak. Dikasih kepingin lebih. Dikasih kepingin lebih. Dikasih kepingin lebih. Sampai-sampai Rasulullah SAW itu menggambarkan. Lau kana libni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya manusia itu punya 2 lembah. Isinya emas. Lembah ini apa Pak? Lembah itu antar 2 gunung. Ini gunung, terus dataran yang antar keduanya. Kota Mekah total itu 1 lembah. Kota Madinah total itu 1 lembah. Antara nih kita hidup, jenengan hidup antara 2 gunung. Gunung Semeru, gunung terdekat lagi apa? Semeru, yang terdekat lagi apa? Antara gunung dengan gunung. Nah tengah-tengahnya itu namanya lembah. Yuk sak lembah itu nggak sak kampung, nggak sak sawah, nggak sak oma. Sak lembah itu bisa jadi sak kampung, bisa jadi sak kecamatan, bisa jadi sak kabupaten. Kota Madinah total 1 lembah. Kota Mekah total 1 lembah. Seandainya ono wong itu punya lembah 2, isine emas. Watune emas, tanahe emas, pohone emas, binatange emas, omahe emas. Ngono ya. Semua isine emas, cukup enggak? Padahal seandainya ono wong lho duwe watu ngene 5 kilo isine emas ngene gawe sak sampai mati ya gak cukup. Ya gak kurang. Duwe pohon jati ngono isine apa itu wujude emas. Ya pohone, ya akare, ya daune isine emas. Wujude emas sampai mati. Gak habis itu. Tapi ini punya 2 lembah isine emas, cukup enggak? Kata Rasulullah SAW, labtaghawadiyan salisa. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Makanya orang itu tidak akan pernah mampu ngejar cita-cita sampai mati. Kemudian manusia itu dibatasi dengan gangguan hidup. Gangguan hidup itu apa ya? Ono wong iku ono sakite, ono sibuke, ono nyeni PPKM, ngono to, gak sida tapian. Ngene. Ono ini, ada ini, ada ini. Dia anggaplah sehat, ketemu sibuk. Anggaplah longgar, ketemu ini kondisi gak memungkinkan. Anggaplah ini, ketemu ini. Anggaplah ini, ketemu itu. Itulah hidup. Makanya jadikan hidup ini adalah jembatan menuju ke alam abadi kita. Oleh karena itu faedah yang terakhir, yang dengan ini kita tutup majelis kita. Sudah syuruk sekarang, masih ada waktu 5 menit. Ini faedah yang terakhir pada jamaah Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu kita sadari bahwa kampung halaman kita itu adalah akhirat. Yang kedua, Rasulullah SAW menginginkan kita hidup di alam dunia ini gambarannya kayak musafir. Hidup di alam dunia ini apa adanya, ala kadarnya, sesuai dengan yang Allah takdirkan kepada kita. Jangan sampai di dunia untuk dunia, tapi untuk balik ke alam akhirat, ke kampung halaman kita. Maka maksimalkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Maksimalkan kemampuan yang Allah berikan kepada kita. Makanya Abdullah bin Umar tadi mengatakan, kalau memang dunia ini kayak musafir, musafir itu gak suwi. Kalau memang dunia ini kayak merantau, merantau itu gak lama. Kalau kamu mau melakukan amal kebajikan, kamu pagi hari jangan tunda sampai sore. Siapa jamin kalau sore kamu masih hidup? Anggaplah masih hidup, siapa jamin sore nggak ada pekerjaan yang lain. Kalau kamu sudah sore hari, jangan tunda sampai pagi. Kalau sehat, jangan tunda sampai sakit. Kalau sudah masih hidup, jangan tunda sampai kamu meninggal dunia. Kata Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Ightani muhamsan qabla khamsin." Jadi ightani muhamsan qabla khamsin. Gunakan 5 waktumu, 5 kondisimu sebelum datang 5 kondisi yang lain.
Igdanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 kondisimu, semaksimalkan 5 kondisimu sebelum datang 5 kondisi yang lain. Yang pertama, yakni syababaka qabla haramik. Maksimalkan usia mudamu sebelum datang masa tuamu. Usia muda itu kuat-kuat, ini wis tuwa ya arepe poso ya ora kuat. Arepe yani ngene ya enggak kuat, arepe ngene ya enggak kuat. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, sihataka qabla maradik. Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Satkala orang masih sehat, maksimalkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang masa sakit. Nek wis sakit ngelemprek. Nek wis sakit ya sudah, namanya orang sakit. Ini wa farahaka qabla yani syughlik. Tatkala kamu itu apa? Longgar sebelum datang waktu kamu sibuk. Karena uang itu nek kuat, seandainya pun kuat, seandainya pun apa, tapi nek sibuk, manusia itu tidak dijadikan oleh Allah punya 2 hati. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah itu enggak menjadikan orang itu punya 2 hati. Iso melakukan 2 pekerjaan dalam satu waktu, iso melakukan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Mesti ada yang terfokuskan, mesti ada yang terkalahkan. Farahaka qabla syughlik wa ghinaka qabla faqrik. Masa apa? Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Kalau kamu ditakdirkan oleh Allah kekaya, gunakan semaksimal mungkin sebelum kamu datang masa tatkala kamu itu susah. Karena kaya pun nggak akan lama. Wong setelah wong itu wong bejo, itu juga nggak akan lama. Kadang-kadang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun setelah itu biasa. Ini puncak-puncaknya orang semacam itu biasa lagi. Semacam itulah kehidupan. Gak akan lama dalam menjalani kehidupan. Terakhir, wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum datang masa sakitmu. Masa sakitmu. Sebelum datang kematianmu. Dan orang itu pada sama sekalian, kalau masa sehat, kalau masa longgar, kok terbiasa melakukan amal soleh, itu nikmat besar. Kenapa? Nanti ini ada ulur, tetap dapat pahalai. Kata Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Idza maridhal 'abdu aw safar, kutiba lahu sahihan muqima, ma 'amila bihi sahihan muqima." Nek kalau ada seorang hamba iku kok sakit atau safar. Kenapa kok disebut Rasulullah 2 ini? Nek wong sakit itu mesti aktivitasnya gak normal. Nek wong safar mesti aktivitasnya gak normal. Jenenge wong sakit, jenenge wong safar. Safar ini bukan orang yang sudah safar sampai di perjalanan, sampai di tempat kemudian tinggal sana sementara loh ya. Sedang jalan itu loh. Sedang di atas bis, sedang di atas kendaraan, pokoknya sedang safar. Sing biasai poso ya gak sida poso, sing biasai salat malam ya gak salat malam, sing biasai ngaji ya gak ngaji, sing biasa taklim yo gak taklim, sing biasa ngene yo gak gitu. Itu musafir, itu orang sakit. Kata Rasulullah SAW, nih ada orang itu sakit, nih ada orang itu safar, maka Allah tetap menulis pahala dia seakan-akan dia itu sehat, seakan-akan dia itu sedang tidak safar. Gambarannya pripun? Nek kita niku para rawuh, nek pas sehat, iku biasane nggih rajin poso Senin Kamis. Biasane rajin maca Quran. Biasane rajin salat rawatib. Biasane rajin amal soleh. Pas apa? Sehat. Suatu ketika sakit gak kuat poso, maka nek biasanya poso Senin Kemis, sekarang Senin itu sakit gak iso poso, tetap mendapatkan pahala puasa Senin Kemis. Subhanallah. Kalau orang itu misalnya biasanya selalu 1 juz baca Al-Quran, 2 juz baca Al-Quran dalam setiap hari, suatu hari mulutnya sariawan parah. Jangankan maca Quran, wong nelen airnya sakitnya subhanallah. Gerakan bibir itu sakitnya subhanallah.
tetap dia itu mendapatkan pahala seakan-akan hari itu baca 2 juz Al-Quran, 1 juz Al-Quran, meskipun nggak mocok. Kalau seandainya dia itu biasanya sholat malam, begitu. Kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tatkala longgar, itu ingat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tatkala dia susah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menulis dia tetap mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena yang menjadikan dia tidak melakukan itu adalah uzur, dan yang menjadikan uzur itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba yang mampu memahami konsep hidup, bahwasanya kita hidup di dunia ini sebagaimana sabda Rasulullah kepada Abdullah bin Umar tadi, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Kesimpulannya, jadi pertama para jamaah sekalian, sadari bahwasanya kampung halaman kita itu bukan di sini. Kampung inti kita adalah di alam akhirat nanti. Yang kedua, kita di sini ini merantau. Sing jenenge wong merantau itu ndolek bekal menuju kepada kampung halaman kita yang sejati. Yang ketiga, maksimalkan tatkala kita musafir ini. Maksimalkan diri. Yani kondisi apapun, sebagai apapun, kondisi bagaimanapun, maksimalkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan yang akan kita tempuh para jemaah sekalian setelah kita meninggal dunia, itu bukan perjalanan yang kecil, itu bukan perjalanan yang remeh, itu perjalanan yang panjang sekali, sampai nanti kita masuk ke dalam alam abadi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'adattu li ibadiyal muttaqin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang beriman surga yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terfikir atau terbersit dalam pikiran manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang nanti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendekat ke jalan surga dan mengamalkan amalan penduduk surga, sehingga kita pun akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.